Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Libia Ina Kinanti Sutanto. Saya dari kelas 10 IPS 1. Sebelum itu, kita review menggunakan PowerPoint dulu ya. Setelah itu, baru kita jelaskan secara detailnya. Ini adalah contoh gambar handphonenya. Di Oppo Reno 4 itu mempunyai dua warna, yaitu Galactic Blue dan Space Black. Galactic Blue itu yang ini, yang agak lebih matte. Kalau yang Space Black itu lebih kelihatan glossy dan bahan belakang itu agak berbeda menurut aku sih. Ini perangkat spesifikasi yang ada di Oppo Reno 4. Snapdragon-nya itu 720G, RAM-nya 8 GB, memori internal 128 GB, masih bisa ditambah lagi. Jangan khawatir kalau memori kalian penuh, masih bisa ditambahin. Pakai kartu micro SD yang sampai 256. Bayangin aja, banyak banget kan namanya. Terus masih ada lagi spesifikasinya. Kamera belakang, yang ini, kan ada 3. Itu yang atas 48 ditambah 8 ditambah 2. Duanya itu, sini ada 2 bagian gitu. Ini yang kecil. Ini di sini ada yang kecil sama yang gede. Oke. Terus kamera depan itu ada di bagian sini. Nih, kalau dinyalain kelihatan kayak ada bedanya gitu tuh. Ini kamera depan atas 2. Itu 32 megapiksel. Baterainya itu 4015 mAh. Terus mempunyai sensor fingerprint. Sensor fingerprint, jadi kalau kita itu ada sensornya tuh. Kelihatan guys. Terus beberapa kelebihan yang ada di Oppo Reno 4. Kalian harus tahu ini sebelum kalian memutuskan ingin membeli yang mana. Di Oppo Reno 4 ini mempunyai bodi yang keren dan bodinya bagus banget. Terus memiliki fitur kamera yang menarik, terus memiliki fast charging, terus memiliki memori internal yang besar dan mempunyai layar yang memukau. Ada 2 kekurangan yang di Oppo Reno 4. Tidak memiliki sensor NFC. Sensor NFC itu biasanya digunakan untuk mengecek saldo kartu itu, e-money. Tapi menurut aku sih itu nggak terlalu penting juga kalau kita jarang pakai itu. Itu menurut aku sih kurang penting. Sama ada 3 sih sebenarnya, tapi di sini aku ingin tambahin satu lagi. Yang ini zoom kamera terbatas. Maksudnya gimana? Kalau kita ingin merekam video nih, biasanya kan kita kadang ingin men-zoom objek. Nah, kalau di Oppo Reno 4 ini, untuk nge-zoom objeknya itu hanya terbatas, hanya 5 kali nge-zoom, jadi kayak membesar lebih 5 kali gitu, hanya seperti itu, tapi agak kurang jelas juga kalau di-zoom. Terus kalau kita ingin foto, biasanya foto objek yang jauh, itu kan biasanya kadang di-zoom. Itu juga menurut aku gambarnya jadi kurang bagus. Dan ada satu lagi namanya sensor tangan yang biasanya digunakan untuk menaikkan turun nama sensor itu Ion Smart Sensor. Menurut aku sih itu nggak terlalu penting juga, karena sensor itu sama Oppo belum dikembangkan lagi, jadi cuma kayak buat angkat telepon pakai tangan, tinggal kita swipe up gitu, teleponnya bakal angkat. Sama kalau misalnya kita lagi nge-stalk di Instagram, itu bisa kayak swipe up, terus kalau mau turun tinggal kita gituin. Tapi menurut aku itu nggak terlalu berguna ya, karena lebih enak manual. Hari ini saya akan mereview handphone saya sendiri dan apa saja yang ada di handphone kita. Yuk kita cari tahu sama-sama. Di sini aku sudah punya HP Reno 4, penerus dari HP Reno 3 yang harganya lebih murah 200.000 daripada Reno 3. Tapi lucunya ya, walaupun HP Reno 4 ini lebih murah, dia bisa kerasa lebih jauh bagus daripada HP si Reno 3. Upgrade-annya itu berasa banget. Kalau dari desainnya sendiri, si HP Reno 4 ini juga kelihatan lumayan beda dari HP lain, terutama pada bagian bulatan kamera yang sedikit menonjol ini. Kalau di HP lainnya menonjolnya biasanya satu kotak full. Tapi kalau di HP Reno 4 ini bulatannya terpisah dan bahan yang dipakai Oppo Reno 4 berbeda dari Oppo lainnya. Karena kali ini si Reno 4 pakai kaca Gorilla Glass 3. Soalnya teksturnya bikin lebih matte dan kelihatan lebih kalem di HP-nya sendiri. Untuk bagian frame-nya terbuat dari metal dan bobotnya sendiri bikin enteng.
cuma 165 gram saja. Berbeda dengan HP yang sudah-sudah. Kalau bagian kelihatan agak beda itu ada di bagian varian. Sebenarnya bukan agak aneh, tapi beda aja di bagian warna. Biasanya kan HP ada warna hijau, merah. Tapi kalau di HP Reno 4 mini hanya ada dua varian, yaitu Galactic Blue sama Space Black. Sementara di bagian HP ini layarnya cukup besarnya hanya 6 inci saja dengan resolusi Full HD dan panel sudah memakai AMOLED. Dan kacanya juga udah memakai Corning Gorilla Glass 5. Buat desain kamera depannya sendiri, dia pakai double tompel. Gini, ada satu kamera depan dengan resolusi 30 megapiksel. Oppo nggak tanggung-tanggung banget kalau soal kamera. Dan ada lagi satu lensa yang fungsinya bukan buat motret handphone, tapi buat pergerakan sensor tangan. Itu namanya sensor Ion Smart Sensor. Kita lanjut ke bagian speknya. Soalnya dari tadi kita bahas bagian software terus ya. Terus kita bakal dapat apa ya di HP Reno 4 nih? Mesinnya kayak gimana ya? Bagus nggak sih? Jawabannya lumayan. Chipset Snapdragon-nya 720G, RAM-nya 8GB, memori 120GB yang bisa ditambahkan dengan menggunakan kartu microSD 256GB, kamera belakang ada 4, yang utama itu 48 megapiksel ditambah 8 ditambah 2 ditambah 2 megapiksel. Ada lagi kamera depan 30 megapiksel. Baterainya itu 4015 mAh, juga memiliki sensor fingerprint. Beberapa kelebihan yang ada di HP Reno 4 yang kamu harus tahu sebelum kamu membeli HP Reno 4 ini. Layar yang memukau. Biasanya layar ini cocok untuk para gamers karena di layar Oppo Reno 4 ini nggak bakal nge-lag dan memiliki body yang keren, memiliki fitur kamera menarik, memiliki fitur fast charging. Dan inilah beberapa kekurangan Oppo Reno 4. Tidak memiliki sensor NFC yang biasanya digunakan untuk mengecek saldo kartu e-tol, e-money seperti itu, dan zoom juga terbatas. Maksudnya adalah jika kita melakukan rekaman video, kita tidak bisa zoom dan kualitasnya juga kurang bagus. Kalau untuk di kameranya sendiri kita kurang juga bisa ngezoom benda yang mau kita potret karena juga kurang jelas juga. Sekian, terima kasih presentasi saya. Mohon maaf kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.